Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah supaya firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami, menguasai kehidupan kami, sehingga kami juga senantiasa dikuatkan oleh sabda Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua membaca Injil Lukas pasal yang keempat ayat 31 dan ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ayat di dalam kitab Injil yang mengatakan bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Apa artinya itu? Apakah itu berarti bahwa cara mengajar Yesus itu begitu bersemangat, suaranya menggelegar, meledak-ledak? Apakah itu yang disebut dengan mengajar dengan penuh kuasa? Saudara yang saya kasihi, jikalau kita membaca dengan teliti kesaksian-kesaksian kitab Injil, rasa-rasanya kita tidak menemukan tanda-tanda begitulah cara Yesus mengajar. Bukan suaranya yang menggelegar, bukan karena semangat yang meledak-ledak, tetapi bahwa di dalam pengajarannya itu, atau di dalam menyampaikan pengajarannya itu, Yesus menyampaikan dengan penuh cinta kasih. Itulah yang disebut dengan pengajaran yang penuh kuasa. Kenapa bisa demikian? Saudara yang saya kasih, patut kita mengingat bahwa pada umumnya, kalau tidak boleh dikatakan semua pendengar Yesus adalah orang-orang kecil. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, mereka ini seringkali disebut sebagai orang-orang yang berdosa oleh para pemimpin agama. Nah, kita bisa membayangkan ketika para pemimpin agama ini berhadapan dengan orang-orang kecil ini dan mengajar mereka. Kira-kira dari sorot matanya saja seperti apa? Kalau orang sudah memandang orang lain begitu rendah, orang berdosa, orang yang tidak taat kepada hukum-hukum Allah, maka cara pandangnya pun akan lain. Sorot matanya barangkali juga merendahkan. Mungkin juga bengis dengan penuh penghakiman. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Karena ia mengajar dengan penuh cinta kasih, maka sorot matanya pun tidak bengis, tidak kejam, tidak menghakimi orang-orang yang sedang diajarnya. Bahkan kita juga membaca bagaimana suatu kali atau suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana ini, kerajaan Allah ada padamu. Luar biasa sekali. Kata-kata ini seperti air yang menyejukkan di tengah-tengah situasi gersang yang dihadapi oleh orang-orang kecil ini. Mereka seperti orang yang berada di padang gurun gersang dan tiba-tiba mendapatkan air sejuk yang sungguh menyegarkan. Itulah kata-kata Yesus, itulah pengajaran Yesus, itulah cara Yesus mengajar. Yesus tidak menghakimi mereka, melainkan memberikan atau menyatakan belas kasih Allah kepada mereka, mengangkat dan menghargai mereka sebagai kekasih-kekasih Allah. Saudara yang saya kasihi, siapakah yang tidak suka dihargai? Setiap orang kepingin dan suka dihargai. Sekecil, sesederhana apapun orang itu, bahkan sehina apapun orang itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan dan pengajarannya. Dan itu sebabnya mengapa orang-orang yang mendengarnya sungguh-sungguh takjub, karena ini sungguh berbeda. Yang lain mengajar penuh dengan penghakiman, dengan sorot mata yang keras, yang keji, yang mungkin juga
merendahkan, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Sorot matanya lembut, suaranya juga lembut, penuh dengan cinta kasih, dan yang lebih utama lagi, inti pengajarannya adalah membebaskan dan mengangkat harkat mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Ia tidak memandang kita dengan penghakiman, melainkan memandang kita dengan penuh belas kasih. Ia ingin menolong kita, ia ingin membebaskan kita, ia ingin mengangkat kita, supaya kita hidup bersama-sama dengan Allah, supaya kita hidup di dalam Allah. Itulah yang Allah kehendaki, dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di masa pelayanannya, juga di masa kini dalam kehidupan kita. Mari kita sambut pengajaran Yesus, kata-kata Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh ketaatan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengaruniakan kepada kami Juru Selamat yang sungguh mengasihi kami. Ajarkan kepada kami juga untuk mengasihinya, membuka hati dan kehidupan kami untuk pengajarannya, supaya kami boleh hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.